Ayo, sebelum kita mulai acara kebaktian kita pada hari kudus ini, kita terlebih dahulu berdoa. Sebagai lagu pembuka, kita buka di lagu Sion nomor 54. Harap Allah beserta kamu. 2, 3. Harap Allah beserta kamu, pimpin kami tiap hari, dan mengembalakan kamu sampai kita bertemu lagi, bertemu dekat kaki Tuhan, bertemu harap Allah beserta kamu, harap Allah beserta kamu, lindung kamu dalam kasih, dan menyediakan manamu sampai kita bertemu lagi, bertemu dekat kaki Tuhanmu, bertemu harap Allah beserta kamu, harap Allah beserta kamu. Bila hidupmu bersedih, lengannya menyangkal kamu, sampai kita bertemu lagi, bertemu dekat kaki Tuhanmu, bertemu harap Allah beserta kamu, harap Allah beserta kamu, dengan kasih yang sejati, mara bahaya berlalu, sampai kita bertemu lagi, bertemu harap Allah bertemu dekat kaki Tuhanmu, bertemu harap Allah beserta kamu. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan pada hari kudus-Mu ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan perbaktian kami yang sederhana ini. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan terlebih dahulu, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah juga kepada kami, agar kami dapat layak datang kepada-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin dan membimbing kami, agar
Perbaktian kami ini dapat kami lakukan dengan baik dan berkenan kepada Tuhan dan menjadi pujian bagi namamu berkat bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami, manapun mereka pada saat ini, dan juga yang bersama dengan kami. Tuhanlah yang beserta dengan kami dan menyertai anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan, demikian juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami juga memohon untuk abang kakak kami ya Tuhan yang Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Zakaria agar kita mengetahui mengenai keadaan-keadaan di bangsa Yehuda sebagai umat pilihan pada saat itu, yaitu Yerusalem. Pada saat itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini dengan mata kita, dengan pendengaran kita sendiri pada saat ini. Bagaimanapun, apapun alasannya, walaupun seseorang ataupun secara manusia atau secara umat, bahwa Yerusalem ataupun bangsa Yehuda, bangsa Israel adalah umat pilihan secara bangsa, tidak luput dari segala ancaman daripada hukuman terhadap perbuatan mereka. Walaupun mereka adalah bangsa pilihan, sebangsai umat Tuhan. Tetapi walaupun bangsa umat Tuhan itu sebagai pilihan, jika umat Tuhan itu melakukan kesalahan dan tidak sesuai perilaku mereka dengan firman Tuhan dan hukumnya, maka seseorang itu akan mendapat apa? Mendapat ganjaran dan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Pada saat ini, apakah masih ada seperti yang dilakukan atau penglihatan daripada Nabi Zakaria ini ada sekarang terjadi seperti itu? Tentu kita harus berpikir ataupun koreksi diri atas diri kita sendiri. Yang koreksi diri kita ataupun kita merenungkan melalui penglihatan kita terhadap orang-orang yang lain melakukan hal yang sama seperti bersumpah serapah, ya, bersumpah serapah, ataupun mereka melakukan apa? Melakukan pencurian, ya, melakukan pencurian dan bersumpah palsu. Kalau kita bersumpah palsu atas nama yang Maha Tinggi, maka kita akan mendapat hukuman sangat berat terhadap Tuhan, terhadap perbuatan kita sendiri. Yaitu hukuman itu sesuai dengan yaitu hukum Tuhan. Dari mulai hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10 itu, yaitu hukum pertama sampai hukum yang ke-5 adalah vertikal, dan hukum ke-5 sampai ke-6 sampai 10 adalah hukum yang horizontal terhadap sesama manusia. Karena itulah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita melihat ataupun mendengarkan firman Tuhan yang penglihatan daripada Nabi Zakaria ini, Nabi Tuhan ini, apakah penglihatan ini, Nabi Zakaria ini masih ada sekarang pada zaman akhir ini? Terdapat hal-hal seperti ini di dalam kehidupan manusia ataupun di dalam khususnya kehidupan umat-umat Tuhan yang mengatasnamakan adalah mereka adalah umat yang pilihan atau umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Kembali kita merenungkan, apakah kembali kita melihat keadaan-keadaan sekarang dengan mata kita sendiri? Tentu kita melihat bahwa itu masih banyak melakukan hal seperti itu di dalam Di dalam umat-umat Tuhan. Sebagai tindakan yang tidak baik bagi Tuhan dan juga tindakan yang tidak baik bagi sesama manusia. Itu sebabnya Tuhan mengamarkan kepada kita melalui penglihatan Nabi Zakaria, Nabi Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Banyak sumpah-sumpah yang manusia lakukan, khususnya bagi umat Tuhan.
Sumpah itu mereka lakukan karena perbuatan-perbuatan untuk mementingkan hawa nafsu pribadi mereka. Mereka lakukan itu tanpa ada rasa takut kepada Sang Pencipta, tanpa ada rasa takut kepada Allah Bapa yang di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, tanpa ada takut rasa mereka terhadap Roh Kudus. Mereka melakukan ataupun berbuat semaunya saja melalui sumpah palsu atau melakukan pencurian, ya. Padahal Tuhan sudah mengamarkan kepada bangsa Israel, Yehuda, keluar dari tanah Mesir akan berangkat ke tempat yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu tempat yang katakanlah yang berlimpah di sana makanan dan minuman yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mau berbuat kebenaran di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka melakukan semua perilaku yang jahat terhadap Tuhan. Mereka menginginkan hawa nafsu mereka, melakukan ketidakbenaran di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka mendapatkan ganjaran, mereka mendapatkan hukuman. Kembali kita ke belakang, di dalam Yesaya, Yeremia menyatakan, di situ Nabi Tuhan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Penyembahan berhala, pencurian, perzinahan yang mereka lakukan, mereka mendapatkan semua hukuman itu. Melalui apa? Melalui kelaparan, melalui kematian yang mereka terima. Tetapi walaupun datang ganjaran itu atau hukuman itu, bangsa Israel tidak pernah mundur dari kesalahan mereka. Mereka melakukan sampai mereka mati di dalam kejahatan itu sendiri. Bagaimana saudara dan saya? Apakah saudara melihat apa yang terjadi pada zaman sekarang ini? Mereka ataupun banyak manusia atau orang-orang pada zaman sekarang ini bersumpah palsu tanpa mengindahkan daripada hukum Tuhan. Umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ataupun guru-guru yang sekarang mengajarkan firman Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan, melakukan pengajaran yang palsu atas nama yaitu yang maha tinggi. Saudara tahu, makanya banyak sekarang itu adalah nabi-nabi palsu. Kenapa dikatakan ada nabi palsu? Bahwa nabi palsu itu berasal daripada nabi Tuhan yang menyimpang daripada firman Tuhan, menyimpang daripada hukum Tuhan, sehingga dinamakan mereka ikut menyembah berhala, sehingga mereka mendapatkan nama adalah nabi palsu. Makanya Tuhan mengamarkan kepada kita, awas, akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang mengetahui kebenaran, sehingga mereka meninggalkan kebenaran sendiri, memilih menjadi nabi palsu di tengah-tengah umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sekarang penyembahan berhala pada saat ini? Kita melihat penyembah berhala masih berlaku, membangun daripada patung-patung Tuhan Yesus yang ada di tanah Batak pada sekarang, yang ada di Eropa sana besar sekali penyembahan berhala terhadap patung-patung Tuhan, yang menjadi suatu kehinaan bagi Tuhan Allah yang di surga melalui patung Yesus yang didirikan mereka manusia pada saat sekarang ini. Umat Tuhan tertuju kepada patung itu sebagai apa? Gambaran daripada iman mereka terhadap patung itu sendiri. Patung itu terbuat dari apa? Dari batu. Mereka melakukan itu atas kehendak mereka sendiri tanpa mengindahkan hukum kedua. Jangan ada padamu patung di atas, di bawah, di bumi, di bawah. Jelas dikatakan dalam hukum kedua. Kenapa manusia sekarang melakukan itu dengan hal yang sama? Apakah saudara tidak takut, tidak mengindahkan firman Tuhan ataupun hukum Tuhan yang kedua? Kenapa mereka lakukan? Kenapa mereka lakukan? Padahal mereka mengetahui tentang kebenaran, tetapi mereka tidak memiliki kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya banyak orang yang datang kepada Tuhan, tetapi banyak yang tertinggal. Banyak yang tidak terpilih. Banyak orang datang kepada Tuhan, tetapi banyak yang tinggal dan tidak terpilih. Karena apa? Karena permasalahan perbuatan-perbuatan penyembahan berhala masih berlaku di setiap bangsa atau masih berlaku di setiap umat-umat Tuhan sebagai umat pilihan pada zaman sekarang ini. Itulah sebabnya diinginkan atau diamarkan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini melalui Nabi Zakaria, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dan lain-lainnya.
menyatakan kepada kita sebagai perbuatan daripada bangsa Israel ini sebagai apa? Gambaran bagi kita untuk penyembahan berhala terhadap perbuatan mereka setiap hari di dalam penyembahan. Mereka tidak lakukan itu. Mereka tidak mau dalam pertobatan sekalipun Allah mengamarkan kepada bangsa itu sendiri melalui nabi-nabinya beberapa tahun. Nabi itu berkumandang kepada bangsa itu sendiri supaya mereka melakukan pertobatan. Tetapi bangsa Israel dan Yehuda tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Nabi itu sendiri. Mereka berbuat semaunya saja, berzina, melakukan perzinahan pada saat itu. Sehingga malapetaka itu mereka terima dengan mengalami kematian yang sangat dahsyat. Mereka memakan anaknya sendiri karena kelaparan itu sendiri, karena makanan pada saat itu tidak ada pada saat itu, sehingga kematian tidak terhindarkan dari kehidupan mereka. Itu sih saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Jika saudara takut akan Tuhan, lakukan dan buanglah segala berhala yang ada pada saat ini. Jangan memfokuskan mata saudara kepada patung-patung yang ada pada saat sekarang ini yang mereka bangun dengan kemewahan dan keindahan. Karena itu Tuhan tidak menyukai hal seperti itu. Dari dahulu sampai sekarang, dan firman Tuhan tetap abadi melakukan hal seperti itu. Mengamarkan kepada kita semua umat-umat Tuhan, bahwa umat-umat Tuhan, jika kamu adalah umat-umat Tuhan, lakukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan melakukan yang dikehendaki Anda. Bukan melakukan kehendak kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Tetapi jika kita adalah seorang umat Tuhan, patuhlah kepada hukum Tuhan. Lakukan ke hukum Tuhan sekuat tenagamu, sekuat pikiranmu. Lebih dari situ di apa Tuhan. Tidak pernah dipaksakan oleh Tuhan kepada saudara. Kekuranganmu itu akan ditutupi dengan perbuatanmu yang sederhana itu. Itulah sebabnya dikatakan kepada saudara dan kepada saya dan kepada seluruh umat Tuhan, khususnya kepada umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini, supaya koreksi diri, supaya bertindak tetap di dalam kebenaran, mendahulukan Tuhan dalam segala hal dalam perbuatan kita, tanpa memandang dunia ini, tanpa memandang siapapun. Fokus kepada Tuhan. Jika kamu kurang fokus kepada Tuhan untuk berdoa, jangan karena patung yang ada di sana kita fokus kepada Tuhan. Memandang suatu benda ataupun memandang suatu patung yang sudah dibangun oleh manusia sehingga katakanlah itu iman kita bertambah. Tidak. Tetapi justru karena itulah iman kita semakin merosot kalau kita terpaku kepada patung yang dibangun dan terfokus mata kita kepada patung itu sendiri, menyatakan di dalam diri kita supaya kita terfokus kepada Tuhan. Tidak ada itu seperti itu. Jika kamu mau berbicara dengan Tuhan, mau berdoa dengan Tuhan, mau berbicara dengan komunikasi dengan Tuhan, tutuplah pintu hatimu terhadap dunia ini, terhadap ketidakbenaran. Tutuplah artinya pintu. Pergilah ke rumah, tutuplah pintu, artinya tutup semua penglihatan dunia ini atas dirimu pada saat kamu berbicara dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan menyampaikan itu kepada saudara dan saya. Berdoalah di kamarmu, supaya Bapakmu yang di surga mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Daniel. 3 kali dia sehari berdoa kepada Tuhan karena pergumulannya terhadap Tuhan, supaya lepas dia dari segala merbahaya dan pencobaan pada saat itu yang ditimpakan kepada mereka, ditimpakan oleh seorang raja. Dia berdoa 3 kali sehari, sehingga doanya itu dia tutup kamarnya, memandang dia ke Yerusalem, ditutup kamarnya dan menghadap kepada Tuhan. Doanya diterima oleh Tuhan. Dan saudara pun begitu juga, dan saya pun begitu juga. Jika saudara dan saya mau ingin berbicara dengan Tuhan secara langsung, vertikal, secara pribadi, Anda harus menutup semua keinginan hawa nafsu, keinginan dunia ini atas pikiranmu, tutup semua. Seperti menutup pintu rapat-rapat, supaya hatimu
dan jiwamu, pikiranmu tulus kepada Tuhan meminta sesuatu apa yang engkau inginkan sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan kehendak kebenaran, bukan sesuai dengan kehendakmu, melainkan sesuai dengan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jika itu tidak terlaksana, panggil, berseru kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus memimpin kamu untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga doamu itu diterima oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti akan dijawab doamu itu. Itulah sebabnya kita diperuntukkan pada saat ini bukan untuk menerima kematian, tetapi saudara dan saya diperuntukkan untuk menerima kerajaan surga yang ada disediakan oleh Tuhan Allah Bapa yang Surgawi di surga. Itulah yang diperuntukkan. Tuhan tidak menyukai kematian daripada manusia itu, umat-umat Tuhan di dunia ini. Tetapi Tuhan menginginkan manusia itu supaya kembali ke dalam kebenaran, supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Allah Bapa Surgawi yang di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang mati dia di kayu salib untuk dosa-dosa saudara dan saya. Karena itulah, jangan sia-siakan kematian Yesus, tetapi harus kamu melakukannya, tetapi harus kamu menerimanya. Kamu mengetahui kebenaran, tetapi kamu tidak memiliki kebenaran itu sendiri. Alangkah sedihnya kamu nanti. Alangkah sedihnya saudara tinggal dunia ini menderita. Tetapi juga menderita kamu nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Tidak mempunyai kebenaran itu sendiri sedikit pun di dalam pikiranmu, ataupun di dalam kehidupanmu, di dalam tingkah lakumu. Maka kamu, ataupun saya, ataupun saudara yang orang yang paling sedih di dunia ini dan juga di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena sekarang ini akhir zaman, sudah masuk seluruh nubuatan-nubuatan sudah digenapi. Apa yang kita tinggal lihat, apa yang kita tinggal miliki, apa yang kita tinggal tunggu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah yang harus kita tunggu sebagai umat Tuhan. Secara umat Tuhan yang mempunyai kerohanian, yang mempunyai iman yang sangat besar, ataupun sangat kecil pun sangat diterima oleh Tuhan. Siapapun orangnya, tidak pandang bulu yang kaya, yang miskin, yang hina, dan yang berpangkat, semua diterima di hadapan Tuhan, asalkan dia melakukan kebenaran sesuai dengan kemampuannya. Melebihi kemampuannya Tuhan akan tidak terima. Di luar dari kemampuannya manusia itu, itulah tidak akan Tuhan berikan kepada seseorang. Tetapi sesuai dengan kemampuannya, yang mereka lakukan hukum Tuhan di dalam kehidupannya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini, sekali lagi yang terakhir, diingatkan kepada kita, supaya saudara jangan menyembah berhala, supaya saudara jangan berdusta, ataupun saudara jangan bercaci dusta kepada orang lain dan kepada Tuhan, atau mengatasnamakan Tuhan. Itu sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan bila semena itu terjadi di dalam kehidupanmu, di kehidupan saudara, maka saudara akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang engkau lakukan terhadap Tuhan. Inilah yang kita renungkan. Inilah yang harus kita renungkan di dalam hidup kita secara vertikal kepada Tuhan. Dan juga kita renungkan secara famili dan keluarga di dalam rumah. Sebesar apa kita melakukan kesalahan dan kejahatan di dalam keluarga kita, ataupun secara pribadi atau individu pada zaman sekarang itu. Jika memang kita sadar dalam hal itu, berbuatlah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Berbuatlah sesuai dengan hukum Tuhan. Tinggalkan kesalahan, tinggalkan kejahatan, tinggalkan kemunafikan, tinggalkan semua pergumulan-pergumulan yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi pergumulan yang benarlah kita harapkan kepada Tuhan.
sehingga saudara dan saya akan diterima di hadapannya. Dan hari ini adalah hari kudus. Biarlah sebagai hari kudus ini yang membuat kita, Tuhan menguduskan kita. Jika kita mau dikuduskan, tetapi jika kita tidak mau dikuduskan, hanya kita menerima ataupun memiliki ataupun mengetahui kebenaran, tetapi tidak memiliki kebenaran itu sendiri, maka kitalah manusia yang paling hina di dunia ini dan juga di hadapan Tuhan. Tetapi itu Tuhan tidak akan mau itu terjadi atas diri saudara. Tetapi Tuhan menginginkan saudara akan bertobat, melakukan kebenaran itu sendiri, menjauhkan ketidakkebenaran sesuai dengan hukum Tuhan, maka engkau akan disayangi dan dipeluk dan diberikan kepada kamu roti hidup supaya kamu jangan lapar. Begitu juga engkau akan diberikan air hidup supaya kamu jangan haus. Itulah sebabnya setiap perilaku dan kelakuan kita yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nanti bila mana Yesus datang kedua kali. Kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apa perilakumu, apa perbuatanmu, apa tindakanmu semasa kamu hidup di dunia ini, akan saudara lakukan. Ini sebagai firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yang dimana pada siang hari ini Tuhan memberikan pancaran sinar kasih-Nya kepada kita, agar kita terima itu, kita lakukan itu sesuai dengan perbuatan kita. Hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, akan kita wujudkan itu sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara dan saya, dan saudara yang menerima atau memiliki kebenaran. Haruslah saudara akan memiliki kebenaran itu sendiri supaya kamu hidup di dunia ini dan juga hidup di dalam kerajaan surga. Jika itu terjadi atas dirimu, katakanlah bahwa itu terjadi dalam dirimu, dan itu akan terjadi. Katakanlah amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan. Amin. Kita membuka lagu Sion 244. Hiduplah dalam aku ya Yesus Rajaku. 2, 3. Hiduplah jalan aku ya Yesus Rajaku. Aku buah salahmu segala pasalahku. Hiduplah dalam aku, turutlah jalanku, agar kemuliaan-Mu dalam aku. Hatiku aku serahkan, dosa dihapuskan, hadirat-Mu nyatakan dalam aku Tuhan. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat surga. Diriku aku serahkan, turut kehendak-Mu. Sedia melakukan segala perintah-Mu. Aku takkan melawan ataupun mengeluh. Kiranya Engkau naikkan di dalam kasih-Mu. Sekarang aku menanggung panggilan-Mu Tuhan. Kemana Engkau suruh, kemana ku jalan. Hiduplah dalam aku ya Yesus Rajaku. Kiranya kehendak-Mu jadi dalam aku. Kita berdoa. Bapa yang kudus yang kami sembah, yang kami muliakan, pada saat ini kami menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur dan hormat kepada Tuhan dalam penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan, hari kudus ini. Tuhan sudah berbicara atas diri kami melalui penglihatan daripada
hamba Tuhan, nabimu, Nabi Zakaria. Tuhan memberikan kepada kami perlindungan. Tuhan memberikan kepada kami iman yang besar, supaya kami semakin hari bertambah iman kami dan semakin dekat kepada Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau Tuhan mempergunakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa yang kasih, yang penuh mulia dari yang mulia, pada siang hari ini Tuhan, semua permohonan doa-doa kami terhadap anak kami, terhadap putri kami, terhadap saudara-saudara kami, abang kami, biarlah Tuhan mendengarkan permohonan kami, dan Tuhan akan menjamah semua permohonan kami ini kepada mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana perbaktian kami ini yang sangat kecil ini, yang sangat sederhana ini, tetapi besarlah itu di hadapan-Mu, karena inilah yang bisa kami perbuat kepada Tuhan. Dari segala kemurahan dan kasih sayang-Mu, segala perbuatan kami yang indah ini di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih. Banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan sepanjang 6 hari pada hari Sabat ini ya Tuhan. Tolong hapuskan segala perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu, yang tidak layak dalam kebenaran Tuhan, agar kami semakin hari sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah semua persembahan kami ini. Terimalah semua perbaktian kami ini demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat bagi kami. Sementara kami akan melakukan, ya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengejar kami berdoa. Dengarkanlah doa kami Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa yang di surga, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, dan persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita, mulai sekarang sampai datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.